Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Andrika di Jerman. Apa kabar kalian semua? Senang bisa menyapa kalian lagi. Dan seperti biasa, hari ini saya sedang sarapan minum kopi. Kopi pahit. Dan beberapa hari ini saya nggak makan roti. Roti habis dan malas pergi beli. Dan bagus juga sih kalau nggak ada roti, jadi paling nggak mengurangin sedikit karbohidrat gitu ya. Tapi biasanya saya makan minum kopi dengan beberapa cookies 2 atau 3. Ini cookies Natal, pemberian dari teman baik kami, Civianti. Tadinya ini penuh, terus kita makan semua, udah Natal belum datang, cookiesnya udah habis. Jadi minggu ini kebanyakan kita sarapannya pakai ini. Oh iya, kalau kalian ada yang nonton video saya, kita ngasih coklat di hari Santo Nikolaus tanggal 6 Desember kemarin. Kita jadi ngasih coklat ke tetangga-tetangga di depan-depan rumah mereka. Dan saya senang banget ya, karena mereka bisa they recognize itu dari kita ya, Koko, gitu ya. Kayak mereka apa sih, kayak kita kan nggak tulis nama ya, tapi memang kasih kartu di situ, nulis kayak semoga Tuhan memberikan kalian kesehatan. Tapi kita nggak tulis nama kita. Jadi beberapa hari yang lalu, mungkin hari Selasa ya, Koko ya, tetangga persis di depannya apartemen saya, jadi pintu kami hadap-hadapan. Dia ketok pintu rumah kami, terus dia kasih kita stolen kue Natal, karena dia bilang, saya lihat ada coklat di depan pintu saya di hari Santo Nikolaus, dan saya kira itu pasti dari kalian. Jadi kemarin saya pas keluar, akhirnya saya beli kue ini dan saya pengen kasih buat kalian. Terus kemarin sore kita juga ketemu sama tetangga yang tinggal di lantai atas, orang Jerman juga. Jadi yang di depan rumah saya ini orang Jerman, laki-laki, dia tinggal sendiri di depan situ. Di atas itu orang Jerman juga, ibu-ibu. Waktu ketemu sama dia di tangga, suami saya bilang, karena di apartemen, di gedung yang tempat kami tinggal ini, yang suka ngasih itu tetangga yang atas. Jadi saya belajar dari tetangga yang di atas, kalau ada perayaan, boleh taruh di depan pintu tetangga. Jadi pas ketemu dia, kami tahu ada coklat juga di depan rumah kami, itu pasti dari dia. Jadi kita bilang, thank you for the chocolate yang dia kasih di depan pintu kami gitu. Dia bilang juga, oh ya terima kasih, di depan pintu rumah saya juga ada coklat, itu pasti dari kalian katanya. Sepertinya sih mereka tahu itu dari kita, karena saya tulis kartunya, dan seperti biasa tulisannya ala-ala orang Indonesia kan kecil gitu ya. Sementara tulisan orang Jerman itu kan kayak kalau kita bilang dulu itu huruf apa kok tulisan bersambung ya. Orang Jerman suka nulis dengan kayak tulisan bersambung dan kayak gede-gede tinggi-tinggi gitu. Jadi pasti mereka tahu ini bukan orang Jerman, nulisnya hurufnya kecil-kecil gitu. Jadi mereka tahu dari kita. Saya senang banget ya, karena paling nggak mereka tahu kalau doa yang kami tulis di kertas itu, perhatian yang kami berikan, sehingga kami bisa punya hubungan yang baik dengan tetangga. Nanti Natal kami udah siapkan juga hadiah kecil buat mereka di hari Natal. Nah, yang tadi saya mau cerita, sebenarnya ada beberapa teman yang kenal sama saya selalu bilang, seneng banget ngelihat Rika, karena dia itu sepertinya selalu bersuka cita, selalu happy, selalu kelihatan senang, kayak pokoknya semuanya bahagia begitu. Ya, saya selalu berusaha untuk menjadi orang yang bersuka cita, orang yang positif, orang yang optimis, tapi itu nggak berarti semuanya baik-baik aja. Ada banyak hal yang terjadi yang juga nggak mudah, khususnya di tahun ini. Contohnya, saya lupa bulan berapa, mungkin Mei atau Juni, itu saya di Jerman, dan kakak ipar saya, suami dari kakak saya nomor 3, tiba-tiba jatuh sakit dan dibawa ke rumah sakit. Kayak pokoknya hari ini jatuh sakit, terus
sorenya udah nggak tahan atau lupa, saya dibawa ke rumah sakit dan malamnya langsung meninggal. Dan karena kondisi tapi bukan COVID, udah dites itu bukan COVID, dia ada masalah sepertinya gagal. Ada masalah dengan ginjalnya begitu. Jadi tapi karena kondisi di Indonesia sedang COVID, jadi jenazah itu nggak boleh juga terlalu lama supaya orang nggak terus berdatang-datangan dan menimbulkan nanti bisa menyebarkan ada orang yang COVID dan segala macam, harus segera dimakamkan dan saya nggak bisa datang. Jadi di hari yang menyedihkan buat kakak saya nomor 3, terus saya nggak akan ketemu lagi dengan ipar saya yang nomor 3 di momen yang saya sedih banget gitu. Kakak saya punya anak 2, saya nggak bisa pulang karena kalau pulang pertama itu kayak harus dadakan banget dan kita pergi tes dan segala macam. Terus kalau pulang itu kan mesti karantin 2 minggu baru kita, dan itu jauh banget ya, kita harus terbang ke Jakarta dulu, dari Jakarta terbang ke Banjarmasin atau ke Palangkaraya. Dari sana mesti naik mobil lagi 5 jam, terus itu kan mesti karantin. Jadi percuma juga kan kalau saya harus karantin 2 minggu, saya nggak bisa meninggalkan tugas saya di Berlin selama itu gitu. Akhirnya kita putuskan nggak pulang dan juga karena jenazahnya juga nggak bisa lama, harus segera dimakamkan karena kondisi COVID-19, jadi cuma di rumah kayak 2 hari begitu dan langsung dimakamkan. Jadi itu momen yang sangat menyedihkan buat saya di tahun ini. Saya nggak bisa bersama dengan keluarga saya ketika mereka sedang sedih. Terus ada juga momen tahun ini saya nggak bisa pulang juga karena COVID ini, yaitu keponakan saya yang nomor 2 itu, anak dari kakak saya nomor 2 menikah. Saya juga nggak bisa datang. Sebenarnya udah 2 keponakan saya menikah dan saya nggak bisa pulang dan saya nggak bisa menghadiri. Jadi ada momen-momen yang saya nggak bisa menikmati bersama-sama dengan mereka. Terus papa saya juga tahun ini kayak lagi naik motor terus kesenggol gitu ya kok ya, kesenggol sama motor orang lain, akhirnya jatuh. Terus karena umurnya udah tua, akhirnya tulangnya patah, ada di tulang pahanya udah dioperasi terus bisa oke, tapi rupanya di lutut kalau nggak salah ada retak. Tapi waktu itu nggak berani balik lagi ke rumah sakit karena banyak orang yang COVID di rumah sakit. Jadi sampai sekarang itu papa saya tuh harus di kursi roda, saya nggak bisa datang juga dalam kondisi seperti itu. Lalu baru-baru ini kakak saya sakit juga, dibawa ke rumah sakit, lemes dan segala macam. Kita udah takut ya karena waktu rapid sepertinya reaktif COVID-19. Tapi puji Tuhan setelah di swab itu enggak COVID-19, dia ada masalah dengan livernya. Tapi itu pun dia juga harus masuk rumah sakit dan kita semua mesti takut ya kalau sampai COVID dan segala macam. Tapi puji Tuhan enggak. Tapi itu banyak momen sebenarnya yang enggak mudah yang dilewati sepanjang tahun ini. Juga karena COVID-19, proyek-proyek, pekerjaan-pekerjaan yang harus saya kerjakan di Berlin ini tertunda, nggak bisa berjalan persis seperti yang kita rencanakan. Jalan tapi kayak pelan banget, nggak seperti yang kita udah kepengen. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang nggak mudah. Sama lagi, saya kan kursus bahasa Jerman, kadang-kadang itu bikin stres ya. Udah musim dingin, COVID-19, kedinginan, di kelas 4 jam pakai masker, jendela selalu dibuka, kita kedinginan, sampai kepala pusing belajar. Udah gitu kayaknya dengar semua orang pada pandai ngomong, nyerocos aja, kayaknya kita merasa paling bego sendiri di kelas. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang nggak mudah yang saya lewati, tetapi saya tahu hanya dengan percaya bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Apapun yang kita alami itu Tuhan izinkan kita mengalaminya dan Tuhan akan menolong, memampukan kita untuk melewatinya. Karena dengan pikiran seperti itu akhirnya walaupun ada banyak hal yang berat, ada banyak hal yang nggak mudah yang harus kita lewati, kita tetap bersuka cita. Karena kita tahu ini bisa kita lewati. Tuhan menolong kita, Tuhan akan memampukan kita, Tuhan akan menguatkan kita. Pada akhirnya kita akan bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Jadi teman-teman, dunia ini memberikan 1000 alasan untuk kita menjadi mengeluh, pesimis, berpikir negatif, putus asa, stres. Tetapi kalau kita memandang kepada Tuhan,
Tuhan memberikan jauh lebih banyak alasan untuk selalu bersyukur dan bersukacita. Seperti lagu yang sangat terkenal, ada 10,000 reasons, ada 10.000 alasan membuat kita bisa tetap bersyukur kalau kita memandang kepada Tuhan. Jadi mari teman-teman semuanya tetap bersukacita sehingga kita menjadi orang yang kuat dalam segala situasi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye, Tuhan memberkati.